Jadi waktu itu Puji ini nggak bisa lari, padahal dia sudah berusaha sebisa mungkin untuk lari. Sampai pada akhirnya bagian pundak Puji ini digigit oleh sosok ini. Dan itu rasanya sakit banget sampai Puji ini teriak-teriak sampai dia nangis. Tapi si dua anak ini tetap nunjuk ke arah dapur. Puji akhirnya noleh juga ke arah dapur itu. Disitulah Puji ngelihat ada sosok nenek-nenek yang selama ini meneror Puji. Si sosok nenek ini berdiri di dapur di samping panci besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang cerita ini dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Puji. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, ada salah seorang sobat kembara yang membagikan cerita pada kami. Tapi di email itu nggak disebutkan namanya. Dan kami sendiri juga nggak tahu yang kirim cerita ini namanya siapa, usianya berapa. Yang jelas dia ini perempuan. Dan pas kami mencoba untuk menghubungi beliau ini sudah nggak merespon lagi. Tapi intinya di email itu dia menceritakan tentang warung pesugihan. Warung ini sekarang sudah jadi rumah makan yang cukup besar di Surabaya. Dan kalau kami jelaskan, pasti teman-teman yang di Surabaya jadi tahu. Jadi kami samarkan hal ini dan kita sebut saja pengirim ceritanya ini namanya Puji. Puji ini mengaku sebagai salah satu keponakan orang yang punya salah satu rumah makan yang lumayan besar dan terkenal di Surabaya ini. Dia ini adalah adik dari bapaknya Puji. Dan Puji sudah lama sekali ikut kerja dengan orang ini. Puji memanggil beliau dengan panggilan Lek Kusno. Jadi ceritanya, ketika Puji masih sekolah, Lek Kusno ini sudah merantau lebih dulu ke kota. Awalnya dia pergi ke Jakarta, terus dia buka usaha warung pecel lele di sana dan bisa dibilang semuanya itu berjalan lancar. Karyawan Lek Kusno ini juga lumayan banyak pada waktu itu. Dia sampai akhirnya sudah bisa buka 2 cabang warung pecel lele di Jakarta sana. Dan semua karyawannya itu disediakan tempat tinggal. Karena rata-rata semua karyawannya ini dari desa. Dan begitu lulus sekolah, Puji ini langsung ke Jakarta ikut kerja bersama Lek Kusno. Di rumah Lek Kusno sana, Puji ini tidur bersama karyawan yang lain di belakang rumah Lek Kusno. Lek Kusno ini orangnya selalu berdandan, artinya dia itu selalu tampil stylish. Mau pakai kaos, mau pakai kemeja, selalu bajunya itu dimasukkan celana. Dan selalu dia ini pakai ikat pinggang. Terus selalu beliau bersepatu. Pokoknya kalau orang bilang, Lek Kusno ini selalu tampil necis. Nah, kata Puji, memang dari dulu begitu itulah dandanan dari Lek Kusno. Meskipun dulu Lek Kusno ini kere, nggak punya uang, tapi kalau keluar di Sabtu malam Minggu selalu tampil secara parlente, kayak orang yang punya duit. Ternyata belakangan Puji jadi tahu kalau Lek Kusno ini orangnya, mohon maaf, orangnya cabul. Kalau pakai bahasa Puji, orangnya itu mesum. Dulu pernah Puji ini sempat dipegang, mohon maaf, dipegang bagian pantatnya. Terus Puji ini sempat pulang ke desa langsung pada saat itu juga dan lapor ke bapaknya. Nah, Lek Kusno datang ke desa minta maaf ke bapaknya Puji.
bapaknya Puji ini sempat marah-marah ke Kusno, tapi akhirnya Kusno ini dimaafkan dan Puji ikut kerja lagi bersama Lek Kusno. Tapi sejak saat itu Lek Kusno nggak pernah lagi kurang ajar sama Puji. Nah, kebiasaan Lek Kusno, orangnya yang cabul ini, waktu itu dia sudah punya istri dan 2 anak. Tapi sikapnya masih seperti itu. Dia sering menggoda karyawan yang perempuan, kadang juga megang-megang beberapa bagian tertentu. Nah, tiba-tiba pada suatu malam, Lek Kusno ini ke belakang. Dia menuju ke belakang itu karena ada salah satu kamar karyawan di sana. Ada karyawan perempuan yang tidurnya itu satu kamar bertiga. Tiba-tiba Lek Kusno masuk kamar, terus ngajak salah satu karyawatinya itu ke ruang gudang. Nah, kenapa si karyawati ini mau? Katanya si karyawatinya ini sudah digendam jauh-jauh hari sebelumnya. Dan nggak tahu berapa kali Lek Kusno melakukan itu ke karyawatinya ini yang namanya Susi itu. Yang jelas pada akhirnya Susi pun hamil. Ketika ditanya oleh istrinya Lek Kusno tentang siapa laki-laki yang menghamili Susi ini, Susi kayak orang linglung waktu itu pas ditanya. Dan berhari-hari kemudian, Susi masih kayak orang linglung sampai dia nggak bisa kerja seperti biasa. Akhirnya Lek Kusno ngasih perintah ke istrinya untuk memulangkan Susi ke desa. Dikasihlah pesangon secukupnya untuk biaya lahiran anaknya nanti. Jadi sampai hari itu, istri Lek Kusno ini belum tahu bahwa selama ini yang meniduri Susi adalah suaminya sendiri. Awalnya nggak ada yang tahu kelakuan busuk dari Lek Kusno ini. Terus tiba-tiba setelah Susi melahirkan anaknya itu, ada pemuda baik yang mau menikahi Susi dengan ikhlas. Dan berjalannya waktu, Susi itu kayak tersadar dari pengaruh sihirnya. Susi tiba-tiba secara belak-belakan cerita ke suami dan juga orang tuanya bahwa selama ini yang meniduri Susi ini adalah Lek Kusno. Awalnya waktu itu nggak ada yang percaya dengan cerita Susi ini dan orang tua Susi pun juga nggak terlalu menanggapi. Karena Lek Kusno namanya juga lumayan dikenal di desa itu. Dia dikenal sebagai seorang pengusaha yang sukses di Jakarta. Nah, orang tua Susi mengaku agak segan memang dengan Lek Kusno. Tapi nggak lama setelah itu, suami Susi pun akhirnya melaporkan hal ini ke kepolisian. Dari pihak kepolisian kayak nggak ada jawaban waktu itu. Susi juga bukan orang yang punya, bukan orang kaya. Suami Susi juga nggak punya banyak bukti juga waktu itu. Tiba-tiba suami Susi langsung mendatangi Lek Kusno ke Jakarta. Karena dia nggak dibantu oleh kepolisian. Dia datang bersama 3 orang temannya. Yang ternyata masing-masing dari teman-teman suami Susi ini sudah bawa senjata masing-masing. Dan nggak tahu gimana ceritanya, waktu itu Puji kebetulan nggak ada di rumah Lek Kusno. Tiba-tiba pas Puji baru balik dari warung, rumah Lek Kusno ini sudah kelihatan rame, banyak orang di situ. Barulah di sini Puji tahu bahwa Lek Kusno itu diseret dibawa pulang ke desa. Di situ Lek Kusno dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang sudah menghamili Susi. Nah, singkatnya Lek Kusno mengakui perbuatannya ke Susi, terus dia bilang bahwa selama itu dia khilaf dan akan minta maaf ke Susi sendiri, juga termasuk dia akan minta maaf ke orang tua Susi, ke suami Susi, dan juga ke para warga desa. Akhirnya dari situ Lek Kusno ini diarak keliling kampung, dia dipermalukan, dan keesokan harinya istri Lek Kusno datang ke desa itu menjenguk Lek Kusno, yang waktu itu Lek Kusno ini nginep di rumah orang tua Puji. Dan hari itu juga Lek Kusno dibawa lagi ke Jakarta oleh istrinya. Dan sejak saat itu Puji sudah nggak kerja lagi ikut Lek Kusno. Warung sudah sering tutup karena Lek Kusno ini ribet dengan masalahnya sendiri. Uang produksi juga nggak ada. Pokoknya usaha warung di Jakarta itu jadi semrawut. Dan sekitar 2 minggu setelah itu, Lek Kusno akhirnya berpisah dengan istrinya dan juga anaknya. Dan nggak tahu lagi waktu itu kemana Lek Kusno. Puji akhirnya mulai mencari pekerjaan di kota dekat desanya itu, dan sekitar 2 tahunan Puji kerja di toko bahan-bahan kue. Tiba-tiba ada kabar lagi dari ibunya Puji bahwa Lek Kusno ini ternyata sudah punya warung makan di Surabaya. Dia merintis lagi dari nol dan waktu itu lagi butuh banyak orang. Nah, Lek Kusno ini sempat telepon Puji sendiri, terus dia bilang, "Kamu kesini aja Puji, nggak lama ini warungku jadi besar, jadi rumah makan. Orang Surabaya ini banyak yang seneng sama masakanku. Ini ada orang
seorang pengusaha ini yang mau titip modal bisnis ke Pak Lek. Katanya dia mau besarin warungnya Pak Lek. Sudah, kamu kesini aja. Nah, setelah dapat kabar ini, Puji sempat ngobrol lebih dulu sama bapak dan ibunya soal rencananya yang mau ke Surabaya ikut Lek Kusno itu. Terus bapaknya Puji bilang, sudah nggak apa-apa Nduk, Lek Kusno sudah berubah, sudah tobat. Sudah, sana kamu ke Surabaya. Nah, akhirnya setelah mendapat restu dari ibu bapaknya, Puji pun berangkat ke Surabaya naik bis. Sesampainya di terminal Surabaya, Puji ini langsung dijemput Lek Kusno. Beliau waktu itu bawa mobil pickupnya, dan di perjalanan itu Lek Kusno ini banyak sekali cerita ke Puji. Dia bilang ke Puji, warungku ini nggak lama lagi Ji, habis ini pasti jadi besar. Ini ada pengusaha Cina, kenalan baik Pak Lek, yang dia ini mau jadi pemodal. Nanti Pak Lek sama orangnya ini bagi hasil. Ini sudah nggak lama ini, sebentar lagi, kamu sabar aja. Nah, singkatnya sampailah mereka itu di warung Lek Kusno ini. Warungnya waktu itu berada di pinggir jalan, dan memang kata Puji, ketika Puji datang, banyak mobil-mobil yang sudah parkir di situ. Dan ternyata pelanggan Lek Kusno ini rata-rata orang kaya. Yang beli di warung Lek Kusno itu rata-rata naik mobil semua, jarang ada yang naik motor. Puji juga heran, warung Lek Kusno ini kan cuma warung biasa, warungnya juga di pinggir jalan. Tapi harga seporsi makanan itu terbilang mahal, bahkan untuk seukuran kota Surabaya. Puji sendiri heran, meskipun harga seporsi makanan dibanderol mahal, tapi warungnya masih rame, banyak yang beli. Pas pertama kali datang, Lek Kusno itu manggil salah satu karyawannya. Nama panggilan karyawannya ini Bokir. Kir, tolong sediakan satu porsi buat Puji, Kir. Puji suruh makan dulu, terus kamu ajari kerja. Terus setelah memerintah Bokir ini, Lek Kusno langsung menemui salah satu seorang pengunjung. Di situ ada 3 laki-laki dewasa yang ngobrol sama Lek Kusno. Nah, akhirnya Puji pun makan. Ketika menikmati masakan dari Lek Kusno ini, menurut Puji, masakan Lek Kusno ini biasa saja. Kalau dibandingkan dengan masakan ibunya di desa, dengan menu yang sama seperti ini, itu jauh. Belum lagi kalau Puji membandingkan dengan masakan almarhum neneknya. Jadi kayak ada satu bahan yang belum dimasukkan di masakan ini, menurut Puji. Waktu itu Puji cuma makan sekitar 3 sendok, terus dia berhenti makan, dia langsung taruh sisa makanan itu di tempat cucian piring. Gak lama, Bokir yang tadi sibuk melayani pembeli itu menghampiri Puji. Terus dia tanya, loh, sudah toh Mbak makannya Mbak? Lah kok cepat? Terus kata Puji, iya sudah, tadi nggak habis soalnya, masih mual Mas, aku habis naik bis tadi. Oh alah ya Mbak, sekarang Mbak tak kasih tahu kerjanya. Terus Puji bilang, ya wes sekarang aja. Nah, akhirnya Bokir ngajak Puji ke bagian belakang. Warung ini adalah warung tenda biasa, yang setiap malam tutup harus dibongkar tendanya. Paginya ditata lagi. Nah, di belakang itu ada pohon keres, atau kalau teman-teman mungkin tahu pohon kersen, yang buahnya kecil, yang warna merah itu manis. Nah, di bawah pohon keres itu ada semacam dapur kecil. Di situ ada 5 kompor besar, semuanya dalam posisi menyala, terus ada panci besar-besar untuk kuah masakannya ini. Dan ada piring-piring yang diletakkan di rak. Nah, di situ Bokir bilang, ini nanti kita ambil kuahnya dari sini Mbak. Terus ya sudah, langsung dihidangkan ke depan. Nanti nasi diurusi anak-anak yang di bagian depan, minumannya juga. Jadi kalau ada pengunjung yang datang, langsung ditanya aja Mbak, mau pesan apa? Biasanya pengunjung di sini ya pesennya ya itu aja, karena menunya di sini ya cuma situ, cuma satu itu. Terus nanti ditanya minumnya apa, nasinya dipisah atau enggak. Kalau nasinya dipisah, Mbak ambil dulu kuahnya di belakang, terus ambil nasinya di anak-anak bagian depan. Minumannya juga bilang ke anak-anak depan. Nah, kalau nasinya minta dicampur, Mbak Puji ambil nasi dulu di depan, terus bawa ke belakang, tuangin kuahnya di situ. Gitu aja Mbak. Nah, setelah Puji ini cukup paham, Puji langsung kerja. Pas kerja di sini, Puji nggak terlalu kaget. Dulu dia juga lumayan lama ikut Lek Kusno di warung pecel, pas di Jakarta dulu. Ya nggak jauh-jauh lah bedanya. Hari pertama dilampaui Puji dengan baik. Karyawan perempuan langsung menuju ke rumah kos yang nggak jauh dari situ. Sedangkan yang karyawan laki-laki, mereka sibuk membongkar tenda dan perlengkapan lainnya. Terus mereka ini tinggalnya di rumah kontrakan sama Lek Kusno yang laki-laki itu. Lokasinya juga agak jauh dari lokasi warung. Dan singkatnya nggak kerasa Puji sudah kerja ikut Lek Kusno di Surabaya itu sekitar 3 bulanan.
Setelah itu ada kabar, rumah makan Lek Kusno yang baru ini sudah mau selesai pengerjaannya. Jadi waktu itu setelah tutup warung, Puji diajak Lek Kusno melihat rumah makan barunya. Dan gak cuma Puji waktu itu, ada karyawan yang lain yang namanya Lestari juga ikut ke sana. Dari jalan sudah kelihatan ada bangunan besar di situ, area parkirnya luas banget. Kata Lek Kusno, kalau rumah makan ini sudah jalan nanti, area parkir itu bisa untuk menampung 50 mobil. Nah, sampai di sana masih ada beberapa tukang yang lagi finishing bangunan. Lek Kusno ngajak ke area belakang. Di belakang itu ada dapur dan dapurnya luas banget. Ada juga ruang istirahat yang memang dibuat khusus untuk istirahat karyawan. Tapi di situ Puji merasa aneh sama perasaannya. Dia itu nggak ada perasaan yang seneng banget waktu itu. Perasaan Puji ini biasa saja, nggak tahu kenapa. Padahal Lek Kusno ini kan notabene adalah Pak Leknya sendiri, omnya sendiri. Dan ketika omnya ini punya usaha yang lebih berkembang, seharusnya Puji itu ikut merasa bahagia. Tapi waktu itu dia biasa saja. Nah, akhirnya terus dia lanjut jalan. Di belakang dapur itu ada jalan menuju ke belakang. Puji sempat tanya ke Lek Kusno, "Loh Lek, yang di belakang itu ada ruangan apa, Lek?" Nah, waktu itu Lek Kusno ini kelihatan banget kayak langsung mengalihkan perhatian. Terus dia bilang, "Itu rencana mau dibuat gudang itu. Udah yuk, nggak usah ke sana yuk." Terus Lek Kusno ngajak mereka ke bangunan utama rumah makan ini. Jadi rumah makan ini dibuat terbuka. Maksudnya di area samping-samping itu nggak ada kaca penutup. Jadi yang di dalam, ketika pengunjung-pengunjung ini makan, mereka bisa langsung melihat ke area parkiran luar. Waktu itu Puji dan Lestari ini cuma diajak jalan ke area utama, ke dapur, dan juga ngelihat sebentar di bagian belakang. Setelahnya mereka diantarkan langsung ke kos mereka. Terus Lek Kusno pulang ke kontrakannya. Nah, singkatnya hari yang ditunggu pun tiba. Sebelumnya dibantu temannya yang pengusaha itu, Lek Kusno ini sudah membuka lowongan kerja untuk rumah makan barunya. Jadi karyawan yang senior-senior seperti Bokir, Lestari, dan juga yang lain ini, otomatis posisi mereka sudah jadi lebih naik. Termasuk juga Puji. Puji pada saat di rumah makan baru itu ditugaskan di bagian dapur mengawasi karyawan dapur. Selain itu sesekali Puji membuat anggaran belanja untuk produksi setiap hari. Dan di rumah makan baru itu, Lestari ditugaskan di bagian kasir. Dan semuanya berjalan normal waktu itu. Pelanggan yang ada di sana itu umumnya adalah pelanggan lama Lek Kusno ketika warung Lek Kusno masih berupa warung makan di pinggir jalan. Dan ketika pindah di rumah makan ini, usaha Lek Kusno itu makin naik. Dan naiknya begitu pesat. Puji sendiri juga nggak menyangka yang awalnya dia cuma bekerja dengan beberapa orang. Pada saat di rumah makan baru itu, dia harus membawai sekitar 15 orang di dapur. Rasanya tiap hari itu capek banget. Tiap hari nggak ada waktu untuk santai. Itu terus-menerus terjadi seperti itu. Bahkan ketika kerja, Puji ini sudah lupa sama HP-nya. Biasanya pas Puji masih kerja di warungnya Lek Kusno, dia ini masih sempat megang HP. Kadang juga sempat balas chat atau posting sesuatu di medsos. Tapi pada saat di rumah makan ini, dia sudah nggak bisa lagi seperti itu. Dan berjalannya waktu kira-kira sudah sekitar 2 bulanan rumah makan ini beroperasi. Malam itu Puji kondisinya agak ngedrop. Dia kecapean karena kemarinnya di rumah makan ini ada acara reuni SMP. Dan yang datang itu orang-orangnya usianya sekitar 40 tahunan. Yang bikin Puji dan teman-teman ini capek adalah tamu-tamu ini umumnya membawa anak-anak kecil. Yang anak-anak kecil ini lari-lari ke sana kemari. Belum lagi ada yang numpahin minuman di lantai, belum lagi ada yang sempat muntah di meja, terus ada juga insiden salah satu anak itu sempat tercebur di kolam. Pokoknya hari itu sibuk banget mereka semua. Jadi di hari selanjutnya sekitar jam 7 malam, Puji ini ngedrop. Dia sempat bilang ke salah satu karyawan dapur namanya Dian. Dian ini yang bisa dibilang deket juga sama Puji sejak dia kerja di rumah makan itu. Puji bilang ke Dian, "Yan, aku tak rebahan sebentar ya. Aku sudah nggak kuat, Yan." Terus Dian bilang, "Oh iya mbak, jangan dipaksa mbak. Wajahmu sudah kelihatan pucat banget itu. Terus sampean mau istirahat di mana? Tak bikinkan teh ya mbak. Mbak sudah makan belum tadi? Kalau sudah makan tak belikan obat-obatnya apa?" Waktu itu Dian ini yang sibuk banget mencarikan Puji tempat buat istirahat.
Nah, ada ruangan yang khusus dibuat istirahat karyawan, tapi pada saat Puji ke situ, kebetulan di situ lagi banyak barang yang ditaruh. Jadi nggak ada space untuk rebahan. Dan kata Dian, "Mbak, di belakang aja Mbak, enak anginnya sepoi-sepoi." Puji ini nggak tahu belakang yang dimaksud Dian itu di mana. Jadi Puji masih tanya, "Belakang yang mana, Yan?" "Itu loh Mbak, yang di belakang dapur." Nah, barulah Puji ini "Oh iyalah, biar aku ke situ aja." Dian waktu itu ikut ngantar Puji. Singkatnya jalanlah mereka ke belakang, pandangan mata Puji ini sudah agak kabur waktu itu. Jalan juga makin sempoyongan. Nah, setelah sampai di tempat itu, Dian ini langsung masuk duluan. Dia siapkan alas untuk Puji rebahan. Ada beberapa kardus bekas yang masih bersih diletakkan di lantai sama Dian. Terus Puji langsung rebahan di situ. Dari situ Puji sudah nggak ingat apa-apa lagi. Nggak tahu apakah waktu itu Puji ini sudah tertidur ataukah dia sudah pingsan. Nah, cerita lain dari Dian setelah dia mengantar Puji di ruang belakang itu, Dian ini mengiranya Puji langsung tidur waktu itu. Jadi Dian langsung balik lagi ke dapur. Sampai di dapur, si Dian ini langsung repot banget. Sudah nggak sempat lagi mau ambilin teh buat Puji. Dan sekitar jam 10 malam ketika pengunjung rumah makan ini sudah mulai berangsur pergi, Dian lagi beres-beres di dapur waktu itu. Dia persiapan mau pulang. Nah, pada momen itu, Dian ini sama sekali nggak ingat bahwa Puji masih di ruang belakang. Bener-bener nggak ingat. Dari tadi, Dian ini sibuk terus. Dan singkatnya sekitar jam setengah 11 malam, mereka semua sudah pulang. Dian ini tinggalnya di kos-kosan. Kosannya juga berbeda dengan kosnya Puji. Sampai kosan, itu sekitar jam 11 kurang. Dian langsung cuci tangan, cuci kaki, dan langsung tidur. Jadi dia nggak ingat sedikit pun soal Puji. Nah, di lain tempat, Puji di jam 11 malam itu masih nggak sadarkan diri. Dia nggak tahu juga apakah dia tidur atau pingsan. Kira-kira sekitar jam 1 dini hari, Puji kebangun. Kakinya itu merah-merah semua digigitin nyamuk. Nah, baru pas bangun inilah rasanya kaki itu gatal semua sekaligus sakit. Kaki Puji ini merah-merah semua. Secara nyamuk-nyamuk yang ada di situ itu besar-besar. Daerah sana juga masih dekat dengan lahan kosong dan juga semak-semak. Pas bangun inilah Puji itu agak kaget. Dia awalnya nggak sadar dia ini tidur di mana. Ngerasa aneh banget waktu itu, dia noleh kanan kiri. Baru sekitar beberapa detik setelah itu Puji baru ngeh. Oh iya, kan terakhir tadi si Puji ini diantar oleh Dian di ruangan itu. Puji akhirnya keluar dari ruangan itu. Tas dan barang-barangnya ini ada di loker, termasuk juga HP-nya. Jadi pas Puji bangun itu, dia nggak tahu waktu itu jam berapa. Dan pas keluar dari ruangan ini, Puji mulai agak curiga. Ini kok sepi banget. Apa sudah pulang semua? Lampu itu juga nggak ada yang nyala kecuali lampu di area parkiran yang memang di situ ada pos penjaga. Dia akhirnya jalan berbelok ke arah dapur. Dapur juga seperti itu, kondisinya gelap. Dia masuk ke arah loker karyawan, terus dia ambil tas. Barulah di sini Puji tahu pas ngelihat ke HP-nya ternyata sudah jam 1 dini hari. Kagetlah Puji waktu itu. Dia langsung keluar dari area loker, ngelewatin dapur. Dan pas dia ini mau keluar, di sebelah kanan, Puji sekelebatan ngelihat ada yang lewat. Puji ini nggak takut, malah dia mikirnya mungkin waktu itu yang terlihat oleh Puji adalah Pak To. Yang mungkin Pak To ini lagi ngecek-ngecek sesuatu. Nah, Pak To ini adalah security di rumah makan tersebut. Terus Puji nyamperin ke belakang. Dia langsung manggil, "Pak To, anterin ke depan Pak To." Nah, Puji sambil jalan ke belakang. Pak To waktu itu nggak jawab. Terus Puji jalan makin ke belakang, dia menuju ke ruang yang tadi untuk dia tidur itu. Nah, Puji terus manggil nama Pak To. "Pak To, anterin jalan ke depan Pak, takut aku Pak." Puji ini masih mengira bahwa tadi itu yang dilihat adalah Pak To. Tapi waktu itu nggak ada jawaban dari Pak To. Terus akhirnya Puji mendekat ke ruang belakang, dia lihat di dalam ruangan itu nggak ada siapa-siapa dan masih ada tertinggal kardus yang tadi dijadikan alas untuk Puji tidur. Nah, disitulah Puji ini sudah mulai merinding, tapi Puji masih penasaran. Karena tadi Puji yakin ada yang lewat terus menuju ke arah belakang itu. Nah, Puji menuju ke ruang satunya lagi. Dan ruangan yang satunya ini tertutup, kekunci dari dalam. Puji mulai curiga. Nah, di sisi lain, Puji ini kan keponakan pemilik rumah makan itu. Jadi Puji merasa juga punya tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan rumah makan ini.
Di situ Puji sempat mikir, jangan-jangan Pak To ini lagi ngapa-ngapain di dalam ruangan itu. Akhirnya Puji ambil kursi di ruang sebelah, ditaruh persis di depan pintu yang terkunci tadi, terus dia naik ke kursi itu. Puji ngelihat dari ventilasi atas. Nah, ternyata di dalam ruangan itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Puji manggil-manggil nama Pak To lagi. Pak To, ngapain di dalam, Pak? Nggak ada jawaban. Nah, Puji ambil HP-nya, dia nyalakan senter di HP-nya, dia lihat ke arah dalam. Di dalam ruangan ini, itu agak aneh. Jadi yang dilihat Puji, di situ itu ada meja, ada kursi, terus ada kain putih yang digelar di lantai. Anehnya, di atas gelaran kain putih itu ada banyak sekali taburan bunga. Yang bunga-bunga ini adalah bunga untuk orang ziarah kubur. Bunga ini adalah bunga 7 rupa. Nah, makin penasaran lah Puji waktu itu, dia arahkan senternya ke arah pojok-pojok ruangan. Ada kayak rak buku tersusun 4. Tapi isi rak-rak itu bukan buku-buku. Yang ada di rak itu nggak seberapa kelihatan oleh Puji. Tapi Puji bisa memastikan di rak-rak itu ada kayak tanaman-tanaman yang diletakkan di pot-pot kecil. Terus Puji akhirnya mengarahkan senter HP-nya ke arah rak-rak itu. Nah, tiba-tiba muncul suara kayak benda jatuh. Buah! Puji kaget, dia hampir jatuh dari kursi. Dan pas Puji hampir jatuh itu, dia juga dengar ada suara perempuan yang ketawa. Ketawanya itu kayak menertawakan Puji. Disitulah Puji akhirnya lari ketakutan, dia sudah nggak ngelihat kanan kiri, dia langsung keluar ke depan. Ternyata di pos, Pak To itu lagi santai, Pak To ini lagi mainan HP sambil nyanyi-nyanyi. Dia putar lagu dangdut di speaker mininya itu. Dan pas ngelihat Puji ini lari sambil manggil nama Pak To juga kaget. Akhirnya Pak To di situ berdiri dan langsung menghampiri Puji. Pak To ini tanya, loh Mbak Puji ini kok masih di sini Mbak? Kenapa Mbak, ada apa Mbak? Terus Puji ini sudah nggak bisa lagi ngatur nafasnya, Pak To nuntun Puji ke posnya. Nah, sesampainya di pos, Pak To itu menawarkan minum ke Puji. Ini Mbak minum dulu Mbak. Puji nolak waktu itu, dia cuma mau ngatur nafasnya lebih dulu biar nafasnya ini stabil lagi. Dan beberapa saat setelah itu barulah Puji ini cerita. Dia ceritakan semuanya ke Pak To kalau tadi dia agak nggak enak badan awalnya. Terus dia tidur di belakang, ternyata kebelabasan sampai jam segitu. Terus pas mau pulang, dikira tadi itu Pak To yang lewat ke belakang. Puji ngikutin dari belakang. Dia sempat senter ke ruangan belakang. Nah, Pak To waktu itu mendengarkan dengan serius. Terus kata Pak To, ya udah Mbak, terus ini sampean gimana pulang ke kosnya? Kalau saya nggak bisa nganter Mbak, nggak ada yang jaga nanti di sini. Terus Pak To ini bilang, udah Mbak gini aja Mbak, bawa motor saya aja Mbak. Besok saya ganti shift kan jam 7 pagi. Mbak Puji datang ke sini lagi jam 7 ya Mbak. Terus Puji pun mengiyakan. Singkatnya Puji pinjem motornya Pak To ini, terus dia akhirnya balik ke kos. Nah, karena kosnya ini deket banget, jadi Puji itu tinggalnya di kos yang lama. Nah, begitu sampai di kosnya, Puji langsung masuk kamar, dia nggak sempat cuci tangan, cuci kaki, dia langsung tidur. Kira-kira waktu itu sudah 2:30 dini hari. Belum lama Puji tidur, dia mimpi. Mimpinya itu kayak terasa nyata. Puji ini merasa tidur di ruang belakang rumah makan itu. Terus dia dengar ada suara berisik di ruang sebelah. Ruang yang tadi sempat dia lihat ada selembar kain putih dan juga taburan bunga. Nah, suara-suara ini awalnya berisik banget. Kayak ada orang yang lagi mina-minain barang. Ada suara kursi diseret. Nggak lama mendengar ada suara barang yang dibanting. Di mimpinya itu Puji ini bangun. Dia tengok ke ruang sebelah. Di situ Puji ngelihat ada sosok serem banget. Gak bisa digambarkan lah pokoknya. Jadi tampilannya memang kayak manusia tapi serem banget. Dia noleh ke arah Puji. Terus kelihatan banget kalau sosok ini marah. Pas dia noleh barulah Puji ini bisa ngelihat wajahnya secara samar-samar. Jadi di situ sekilas Puji ngelihat wajah si sosok ini tuh kayak nenek-nenek tua, keriput. Tapi kulitnya itu kayak ada kerikil-kerikil kecil yang nempel dan terlihat kasar. Akhirnya si sosok ini buka mulutnya, giginya itu lancip-lancip. Disitulah Puji berusaha lari. Ya namanya juga mimpi, jadi waktu itu Puji ini nggak bisa lari, padahal dia sudah berusaha sebisa mungkin untuk lari. Sampai pada akhirnya bagian pundak Puji ini digigit oleh sosok ini. Dan itu rasanya sakit banget sampai Puji ini teriak-teriak sampai dia nangis. Dan bersamaan dengan itu, akhirnya Puji kebangun, dia langsung lihat ke arah pundaknya. Ternyata ada bekas gigitan.
Jadi gigitannya itu kayak gigitan manusia. Dan anehnya pundak Puji itu berdarah dan rasanya itu perih banget. Jadi situasinya ini aneh. Padahal waktu itu Puji ini rasanya mimpi. Tapi ketika dia lihat, ada bekas gigitannya. Dan waktu itu Puji lihat jam itu sudah sekitar jam setengah 4 pagi menjelang subuh. Puji langsung telepon orang tuanya. Nggak lama setelah itu ibunya ini angkat telepon, di situ Puji nangis-nangis. Awalnya dia nggak bisa cerita secara utuh ke ibunya. Barulah sekitar 2 menit kemudian Puji cerita semua. Intinya di situ Puji bilang ke orang tuanya, dia ini takut. Dan gak lama kemudian bapaknya Puji lah yang bicara. Terus di situ bapaknya bilang, "Duk, bapak jemput ya. Kamu pulang aja, balik dulu ke desa." Terus Puji bilang, "Nggak usah pak, Puji pulang sendiri aja pak. Nanti minta antar teman ke terminal. Nanti kalau sudah sampai sana bapak jemput ya pak. Nanti Puji teleponlah ke bapak kalau Puji sudah sampai." Nah singkatnya telepon ini pun selesai. Dari situ Puji sudah nggak bisa tidur lagi. Dia nunggu azan subuh, terus dia akhirnya sholat subuh. Setelah itu Puji ngantuk setelah dia sholat itu. Dia pasang alarm, takutnya kebelabasan karena dia harus balikin motor Pak To itu sekitar jam 7 pagi di rumah makan. Nah akhirnya ternyata Puji itu ketiduran lagi. Dan belum lama Puji ini tidur, matanya kebuka. Puji itu merasa ada yang masuk ke kamarnya. Nah, di situ Puji ngelihat benar-benar sosoknya itu nyata. Sosok yang tadi dilihat Puji, ini sudah ada di kamarnya Puji. Nah, sosok ini memperlihatkan gigi taringnya ke Puji. Terus kayak sengaja sosok ini kayak nakut-nakutin Puji. Dia itu mulai menggigit-gigitkan giginya dan ditunjukkan ke arah Puji. Klak, klak, klak. Puji ini nggak bisa gerak pas sosok ini datang. Dia itu pakai jubah compang-camping, rambutnya berantakan, wajahnya itu kasar sekali, kayak banyak kerikil yang nempel di wajahnya. Terus sosok ini mendekat ke Puji. Puji itu nggak bisa teriak sama sekali, gerak pun juga nggak bisa. Dan pas sosok ini semakin dekat, Puji itu semakin bisa mendengar dengan jelas hembusan nafas sosok ini. Jadi suaranya itu, dan di titik itulah Puji ini pasrah. Dia sudah nggak bisa gerak lagi, yang ada di pikiran Puji, pasti dia digigit lagi sama sosok ini. Dan seperberapa detik Puji mendengar ada suara bapaknya kayak berbisik di telinga kanannya Puji. Jadi bapaknya itu kayak bilang, "Bacakan Allahu Akbar nak, bacakan Allahu Akbar." Langsung seketika itu juga Puji teriak, "Allahu Akbar." Sosok ini langsung hilang. Nah posisi Puji waktu itu sudah nggak bisa gerak lagi. Di luar kamar kondisinya itu masih belum terlalu terang. Nafas Puji waktu itu ngos-ngosan, keringat juga bercucuran. Langsung dengan segera Puji ini berkemas-kemas. Barang-barang sengaja nggak dibawa semua, pikirnya kalau memang nantinya dia nggak balik lagi ke kos, biar dia nyuruh orang atau si bokir lah yang antar ke desanya Puji. Yang dipikirkan Puji waktu itu dia harus pulang lebih dulu. Langsunglah dia bawa motor Pak To ke rumah makan. Ketika sampai di rumah makan ini masih dalam kondisi sepi. Biasanya karyawan-karyawan itu datang sekitar jam 8 atau setengah 9 pagi. Nah Pak To itu sudah nunggu di situ. Pengganti Pak To juga sudah ada di situ, namanya Pak Yon. Puji langsung ke posnya Pak To. Pak To ini bilang ke Puji, "Mbak Puji, tadi Bapak hubungin saya Mbak." Maksudnya Bapak ini adalah Lek Kusno. "Tadi Bapak hubungin saya Mbak, nyari Mbak Puji katanya. Tolong dibalas Mbak chatnya Pak Kusno Mbak." Nah Puji bilang ke Pak To, "Oh iya Pak To." Puji akhirnya cek HP-nya itu, ternyata Lek Kusno ini telepon berulang kali. Dari tadi HP-nya Puji itu ada di tas. Dia nggak dengar kalau Lek Kusno telepon tadi. Puji akhirnya telepon balik Lek Kusno. Lek Kusno langsung angkat telepon, terus Lek Kusno bilang, "Waduh Ji, kamu ini kenapa Ji? Pagi-pagi tadi bapakmu sudah marah-marah sama Pak Lek. Kamu ini kenapa toh Ji? Kamu itu yang ngapain kok tidur di belakang sana? Kenapa kok nggak pulang ke kos?" Nah waktu itu Puji juga malas menjelaskan ke Lek Kusno alasan dia tidur di belakang. Di situ Puji cuma bilang kalau hari itu dia izin pulang karena pingin istirahat di desa. Dia nggak bisa menentukan apakah dia bisa balik lagi ke Surabaya atau enggak. Nah Lek Kusno menyampaikan, "Ya sudah nggak apa-apa, tapi mampir dulu ke kontrakan. Ini loh uang gajimu kamu ambil buat sangu." Puji pun nurut. Dia mampir dulu ke kontrakannya Lek Kusno. Nah di kontrakan Lek Kusno, Puji ini diminta untuk menunggu sebentar. Puji sudah tahu Lek Kusno pasti mau ngomong sesuatu.
Akhirnya Lek Kusno datang, dia duduk di situ, dia pakai celana pendek, bawa rokok dan kopi di gelas. Terus Lek Kusno ini langsung nanya ke Puji, kamu itu loh Ji, kok bisa tidur di belakang itu ngapain? Siapa yang nyuruh? Wong Pak To sama Pak Yon aja nggak pernah berani ke belakang. Lah kok malah kamu tidur di situ sendirian? Sudahlah, kamu ini nggak usah marah-marah, nggak usah emosi. Bapakmu ini loh marah-marah ke Pak Lek, kayak seolah-olah Pak Lek ini nggak peduli sama kamu. Wes toh, kamu nggak usah pulang. Kalau kamu nggak tidur di belakang sana kan nggak ada masalah yang kayak gini. Kerjaanmu juga lancar-lancar saja. Anak-anak di sini kan juga ramah-ramah toh Ji. Gajimu di sini juga lumayan. Kos itu juga kamu nggak ikut bayar, yang bayar Pak Lek. Kurang apa kamu kerja di sini? Ini cuma gara-gara kamu nggak sengaja tidur di belakang, kamu akhirnya jadi kayak gini. Sayang loh Ji, posisimu di sini ini sudah enak. Kerja juga ikut Pak Lekmu sendiri. Belum tentu ada pekerjaan yang nyaman kayak yang ada di sini. Sudahlah, kamu nggak usah pulang. Sudah sana kamu istirahat dulu di kos. Hari ini kamu nggak usah kerja. Biar diurusi Dian untuk sementara. Besok baru kamu kerja lagi seperti biasa. Sudah nggak usah dipikirin soal kemarin. Dan kamu nggak usah lagi ke belakang. Nanti tak bikinkan pagar supaya nggak ada yang bisa ke belakang. Nah, setelah dapat omongan dari Pak Lek Kusno yaitu, Puji jadi berubah pikiran. Seolah-olah Puji itu kayak kena gendam, kena hipnotis. Dia nggak bisa ngomong apa-apa di depannya Lek Kusno. Jadi waktu itu Puji nggak membantah sedikit pun. Akhirnya Puji pun balik lagi ke kos. Dia putuskan untuk istirahat hari itu. Sampainya di kos dia mandi. Dan pas mandi itu Puji sambil mikir, kok bisa ya tadi itu aku nggak bantah sama sekali sama Lek Kusno. Padahal Puji ini melihat dengan jelas yang ada di ruangan belakang. Di ruang belakang itu ada keanehan. Seharusnya tadi ketika ketemu Lek Kusno, Puji bisa menjelaskan hal ini ke Lek Kusno. Tapi kenyataannya Puji nggak bisa ngomong sama sekali. Puji jadi ingat kata-kata dari ibunya. Bahwa setiap kali Lek Kusno buka usaha, memang Lek Kusno itu selalu menjalani ritual pesugihan. Lek Kusno ini punya guru spiritualnya sendiri. Yang Lek Kusno selalu menyebut dia ini gurunya. Aslinya kata ibunya adalah seorang dukun. Dukun ini nggak pernah diketahui oleh siapapun. Pokoknya segala urusan Lek Kusno apapun itu, mulai dari percintaan, rumah tangga, buka usaha, menentukan lokasi usaha, itu semua atas usulan dari dukunnya itu. Puji juga yakin ruangan di belakang dapur itu kemungkinan besarnya juga atas perintah dari gurunya Lek Kusno ini. Nah, singkatnya siang itu ketika di kos, bapaknya Puji ini telepon. Beliau tanya ke Puji, Dok, ini kata Lekmu kamu nggak jadi pulang ya, Dok? Kenapa, Dok? Apa kamu diancam sama Lekmu? Terus Puji jawab, oh enggak kok Pak. Kata Lek Kusno, ruangan di belakang itu memang angker, nggak ada yang berani ke situ. Makanya pas waktu Puji di situ, Puji digangguin. Nah, terus di situ bapaknya Puji bilang, nadanya agak keras. Yaitu Lekmu sendiri yang sengaja bikin ruangan itu angker, Dok. Memang di situ itu ingon-ingonnya Pak Lekmu. Kalau nggak gitu, mana bisa jalan bisnisnya. Dari dulu ya gitu itu Pak Lekmu itu. Nah, pas Puji dengar ini, dia cuma diem. Setelah itu bapaknya bilang, ya wes kalau kamu nggak jadi pulang, hati-hati, kamu jaga diri. Pokoknya kalau ada yang aneh, kamu bilang sama bapak, Dok. Nah, di situ Puji bilang, oh nggih Pak. Siang itu setelah makan siang, Puji sengaja minum obat tidur supaya dia bisa tidur nyenyak. Nah, cara itu ternyata berhasil. Puji pun akhirnya tidur dan baru kebangun sekitar jam 9 malam. Nah, waktu bangun itu Puji ini langsung lapar. Jalanlah dia ke dapur. Jadi kos-kosan Puji ini 2 lantai. Kos-kosannya ini khusus untuk kos-kosan cewek. Lantai 1 itu ada 7 kamar, dan di lantai bawah itu ada 3 kamar mandi dan juga 1 dapur. Di lantai atas ada 9 kamar, ada 3 toilet dan juga 1 dapur. Nah, di dapur Puji itu ngelihat ada salah satu anak kos yang lagi masak sesuatu di situ. Karena Puji ini nggak enak, dia akhirnya ke toilet dulu sambil nungguin si anak ini selesai. Setelah dari toilet, Puji ke dapur lagi. Dia masih ngelihat perempuan itu ada di situ. Jujur Puji ini juga nggak kenal cewek ini siapa, karena di situ ada anak kuliahan juga. Mereka ini berangkat kuliahnya itu pagi-pagi dan pulangnya selalu sore hari. Sedangkan Puji, dia berangkat kerja di pagi hari. Siangnya dia pulang dan jam 4 sore balik lagi ke rumah makan sampai jam 10 malam. Jadi ya jarang banget mereka bisa ketemu.
Inilah yang membuat penghuni kos di sini itu jarang ada yang kenal, jarang ada yang ngobrol. Singkatnya, karena Puji ini sudah pingin bikin mie instan, dia menuju ke dapur. Puji nyapa perempuan ini. Belum tidur, Mbak. Perempuan ini diem, nggak membalas sapaan Puji. Puji pun ya biasa aja, dia lanjut ambil air, dia siapkanlah mie instan. Terus Puji ngelirik sedikit ke arah perempuan ini. Tapi dia itu diem terus. Si perempuan ini pakai daster kembang-kembang warna merah gelap, rambutnya itu panjang sepinggang, terus dia dari tadi itu nunduk terus. Puji akhirnya tanya lagi masak apa Mbak? Dia diem lagi. Disitulah Puji sudah mulai nggak tanya-tanya lagi. Males juga tanya-tanya terus, tapi yang ditanya ini diem. Akhirnya Puji cuek. Singkatnya Puji bikin mie instan, mengabaikan cewek yang tadi. Nah anehnya pas Puji ini sibuk bikin mie, si cewek itu diam terus, gak noleh dan gak gerak sama sekali. Puji malah semakin heran, ini cewek ngapain kok diam terus dari tadi. Dan ada satu momen pas Puji ini menghadap ke arah kompor sambil nunggu minyak itu matang. Di sudut matanya Puji, dia merasa si cewek ini noleh ke arah Puji. Ketika Puji noleh, cewek ini sudah gak ada lagi. Langsunglah cepet-cepetan Puji matiin kompor, dia bawa minyak itu ke kamar. Puji merinding dengan kejadian yang dia alami barusan. Akhirnya kamar itu dikunci rapat. Puji ini sempat ngaduk mie dan bumbunya itu diaduk semua. Meskipun mie itu belum makan, dia makan. Terus dia akhirnya telepon Dian. Dian ceritanya waktu itu barusan pulang. Dia baru nyampe kos. Dia cerita ke Puji, Mbak, aku minta maaf ya Mbak, kemarin itu aku lupa bangunin kamu Mbak. Bener-bener lupa. Nah disitu Puji bilang, iya nggak apa-apa Dian. Terus Dian bilang, Mbak, tadi Pak Kusno itu marah-marah Mbak, katanya nggak boleh ada yang ke ruang belakang dapur. Kalau sampai ketahuan ada yang ke ruang belakang dapur, meskipun nggak ngapa-ngapain di belakang, nanti dipotong gaji Mbak. Kalau ketahuan sampai 2 kali, dia dikeluarkan. Terus kata Dian, pokoknya seharian itu Pak Kusno ini marah-marah terus ke anak-anak. Di teleponnya itu Puji bilang, dia besok masuk kerja seperti biasa lagi. Setelahnya teleponnya ditutup dan nggak lama Puji ini merasa ngantuk. Dia pun tertidur. Langsung sebelum lama dia tidur itu Puji langsung mimpi. Di mimpinya itu Puji ini ada di rumah makannya Lek Kusno. Rumah makan ini rame pengunjung seperti biasa. Suasana di rumah makan itu sore hari menjelang maghrib. Ada anak-anak pengunjung ini yang berlarian. Ada juga yang mainan ikan di kolam. Terus ada 2 anak usianya itu kira-kira 5 tahunan. 2 orang anak ini nangis sambil nunjuk ke arah dapur. Puji pun menghampiri anak-anak ini. Dia tenangkan anak-anak itu. Dek, main di sana ya, jangan di sini bahaya. Di sini banyak kompor. Panas, Dek. Ayo, diantar tante yuk ke sana yuk. Tapi si 2 anak ini tetap nunjuk ke arah dapur. Puji akhirnya noleh juga ke arah dapur itu. Disitulah Puji ngelihat ada sosok nenek-nenek yang selama ini meneror Puji. Si sosok nenek ini berdiri di dapur di samping panci besar itu. Nah di situ si nenek-nenek ini terus ngelihat ke arah Puji. Jadi kayak seolah nenek ini mau menunjukkan ke Puji. Niatnya itu mau nantang Puji. Puji kaget waktu itu. Kakinya langsung gemetaran. Dia ngelihat anak-anak kecil yang tadi ada di samping Puji yang nunjuk-nunjuk ke arah dapur sambil nangis itu sudah nggak ada lagi di situ. Dan dia noleh ke arah kanan. Tiba-tiba rumah makan ini sepi. Nggak ada siapa-siapa di situ selain si nenek-nenek ini. Nah, Puji nggak bisa jalan, dia diam terus di situ. Sementara nenek ini jalan menuju ke arah Puji. Dia mulai menunjukkan gigi-giginya yang tajam-tajam. Seolah-olah waktu itu dia ini siap menggigit Puji lagi. Nah, Puji di situ mulai nangis. Nah, gigitan nenek yang masih membekas di pundak Puji itu sampai hari itu masih kerasa perih. Puji takut kalau nenek ini gigit Puji lagi. Puji berusaha mengucapkan Allahu Akbar tapi nggak bisa. Dia akhirnya mulai membaca surat-surat pendek. Puji membaca Al-Ikhlas. Pas masih baca Bismillahirrahmanirrahim, si nenek ini langsung mendekat ke Puji. Dia teriak ke Puji, kowe ngirone aku wedi karo kowe ngaji. Aku ra wedi, wocon, wocon, ayo wocon. Puji nggak bisa lagi melanjutkan baca. Puji digigit lagi sama nenek ini pas di bagian tangannya. Dia kesakitan sampai nangis. Akhirnya Puji pun kebangun. Dan pas Puji bangun, tangannya itu perih banget. Tapi waktu itu nggak ada bekas gigitan, nggak seperti yang sebelumnya yang gigitannya itu membekas di pundaknya Puji. Tapi Puji benar-benar takut. Dia ngelihat jam waktu itu sekitar jam 2 dini hari. Puji ini ketakutan, dia nangis sambil dia berusaha telepon bapaknya, tapi nggak diangkat. Dia telepon Dian nggak diangkat juga. Malam itu Puji benar-benar takut.
Kejadian yang dialami Puji ini nggak diceritakan ke siapa-siapa akhirnya. Dan singkatnya Puji tetap kerja. Dia mencoba bertahan untuk bekerja di tempatnya Lek Kusno itu. Dia tutup mata dengan apapun yang terjadi di sana. Bapaknya itu berulang kali tanya ke Puji, apa ada masalah lagi, Nduk? Puji selalu bilang nggak ada, Pak. Dia nggak mau bapak dan ibunya kepikiran lagi. Dan berjalannya waktu, kira-kira sudah sekitar 8 bulan rumah makan ini berjalan. Pengunjung itu makin rame. Tiba-tiba Lek Kusno itu sering sakit-sakitan. Setelah semingguan nggak datang, Lek Kusno ini datang ke rumah makan, tapi beliau itu pakai jaket, pakai masker, terus beliau itu pakai topi. Dan juga anehnya di situ Lek Kusno ini pakai sarung tangan. Mereka semua heran ngelihat Lek Kusno. Lek Kusno ini sakit apa? Dan waktu itu Lek Kusno pun juga nggak lama ketika datang di rumah makan ini. Ketika dia keliling sebentar, terus Lek Kusno ini pergi lagi. Jadi banyak yang tanya ke Puji, Ci, Pak Lekmu itu sakit apa? Karena karyawan yang lain itu berpikirnya mungkin Puji ini tahu, karena Puji ini kan notabene adalah keponakannya Lek Kusno. Dikiranya Puji tahu soal sakitnya Lek Kusno. Tapi jujur waktu itu Puji sendiri nggak tahu soal itu. Puji ini pernah tanya ke bapak dan ibunya tentang penyakitnya Lek Kusno. Tapi bapak dan ibunya juga nggak tahu menahu soal sakit yang diderita oleh Lek Kusno. Dan makin hari kesehatan Lek Kusno itu makin menurun. Pernah Lek Kusno ini dirawat di rumah sakit sekitar 10 harian sebelum Lek Kusno ini meninggal. Puji itu hampir setiap hari ke sana. Bapaknya Puji dan juga saudara-saudara dari bapaknya yang lain bergantian menjaga Lek Kusno di rumah sakit. Nah, mulailah muncul selentingan kabar bahwa Lek Kusno ini kena penyakit kelamin. Tapi beberapa hari kemudian ada kabar lainnya. Katanya Lek Kusno itu sakit kusta. Jadi di bagian kulit Lek Kusno itu kayak tebel-tebel banget. Tangan dan kakinya pun juga lemes. Pokoknya kulitnya itu menebal dan terasa kaku. Lek Kusno nggak bisa banyak gerak. Terus di wajah Lek Kusno itu kayak muncul semacam kerikil-kerikil kecil. Pas ngelihat wajah Lek Kusno inilah Puji itu langsung merinding. Karena Puji ini langsung tiba-tiba ingat sama sosok nenek-nenek serem yang pernah dilihat oleh Puji. Yang pernah menggigit Puji waktu itu. Wajah Lek Kusno ini hampir kelihatan sama kayak sosok nenek-nenek itu. Salah satu adik bapaknya Puji yang bungsu itu sengaja menghadirkan paranormal ke rumah sakit ini. Paranormal ini datang setiap hari ke rumah sakit. Tiap malam paranormal ini selalu melakukan ritual di kamarnya Lek Kusno itu. Kebetulan kamar pasien Lek Kusno ini ruangannya tersendiri, gak bercampur dengan pasien yang lain. Jadi di ruangan Lek Kusno itu setiap malam, ketika paranormal ini melakukan ritual, selalu di situ pengap dengan asap kemenyan. Dan setelah semingguan paranormal ini melakukan pengobatan untuk Lek Kusno, si paranormal ini menyatakan dia nggak sanggup lagi membantu kesehatan dari Lek Kusno. Katanya ada energi besar yang menghalangi pengobatan ini. Dan energi besar itu sengaja yang menghadirkan ternyata adalah Lek Kusno sendiri. Semua keluarga juga bingung. Kusno ini melakukan apa? Intinya paranormal ini akhirnya menyerah. Tapi bahasa yang dia gunakan itu terlihat sopan supaya nggak terkesan dia menyerah. Dan akhirnya adik bungsu bapaknya Puji ini mengantar sang paranormal ini pulang ke rumahnya. Rumah paranormal ini jauh, di sebuah kota di Jawa Tengah. Kalau lewat tol dari Surabaya itu butuh waktu sekitar 4 jam perjalanan. Dan keesokan harinya, adik bungsu bapaknya Puji ini datang setelah mengantar paranormal itu. Dia bilang ke bapaknya Puji dan juga saudara-saudara yang lain. Di situ juga ada Puji yang ikut mendengarkan hal ini. Adik bungsu bapaknya Puji ini bilang, Kusno ini sengaja kawin sama Bongsolo Lembut. Dia menjalani ritual ini untuk jalan pesugihan. Nah, keterangan ini didapat dari paranormal yang tadi. Jadi sepanjang perjalanan ketika adik bungsu bapaknya Puji mengantar paranormal itu pulang ke rumahnya, sang paranormal ini menceritakan semuanya, dibuka semua oleh paranormal ini. Lek Kusno ini ternyata memperistri Bangsala Lembut. Jadi syarat ini dilakukan supaya usaha yang dilakukan Lek Kusno itu berjalan lancar. Setiap malam Rabu, dalam jangka waktu 2 minggu sekali, Lek Kusno ini harus melakukan hubungan layaknya suami istri dengan sosok istri Bangsala Lembutnya itu. Dan kata paranormal ini, istri Kusno itu dalam penglihatan secara gaib, dia cantik banget. Yang istri Bangsala Lembutnya itu. Rambutnya itu panjang, badannya seksi, baunya juga wangi.
Padahal bagi yang bisa ngelihat wujud aslinya, sosoknya ini tua, nenek-nenek, wajahnya itu hancur, giginya tajam-tajam, baunya kayak bau sampah. Jadi berbanding 180 derajat. Tapi Lek Kusno ini sama sekali nggak menyadari hal itu. Dan kata paranormal ini, Kusno itu nggak akan bisa bertahan lama. Dalam waktu dekat, Kusno ini akan dipastikan meninggal. Karena penyakitnya juga disebabkan dari sosok nenek-nenek lalembut itu. Istri lalembutnya inilah yang sengaja menularkan penyakit itu ke Kusno. Karena pernah beberapa kali Kusno itu sempat tidak melayani istrinya itu. Jadi si istri lelembutnya itu marah dan kemudian menularkan penyakit aneh ini ke diri Kusno. Dan semua yang mendengar hal ini geleng-geleng kepala. Mereka heran, terutama Puji. Dan Puji ini langsung ingat dengan sosok nenek-nenek yang sering meneror Puji. Puji yakin istri Lek Kusno adalah sosok nenek-nenek yang dilihat oleh Puji selama ini. Dan singkatnya, sekitar 10 hari berada di rumah sakit, Lek Kusno masuk ICU. Kondisinya itu makin kritis. 5 jam setelah masuk ICU itu Lek Kusno pun meninggal. Singkatnya, jenazah Lek Kusno itu dimakamkan di desa kampung halamannya, desa yang sama dengan tempat kelahiran Puji. Pemakaman jenazah Lek Kusno itu berjalan lancar. Tapi ada satu peristiwa yang memang agak aneh sekali peristiwa ini. Pada saat jenazah Lek Kusno itu dimandikan, mohon maaf, dari lubang kelamin Lek Kusno itu terus-menerus mengeluarkan cairan berwarna kekuningan. Itu berlangsung lumayan lama. Adalah kalau sekitar 5 menitan cairan ini keluar terus. Dan baunya itu benar-benar busuk. Dan setelahnya cairan itu sudah nggak keluar lagi. Dan singkatnya, setelah Lek Kusno dimakamkan, rumah makan ini berpindah tangan pada seorang pengusaha Cina teman Lek Kusno. Bagian Lek Kusno diserahkan pada keluarga. Semua harta Lek Kusno itu dibagikan ke anak-anaknya Lek Kusno. Diserahkan melalui mantan istrinya. Sisanya uangnya itu jadi tabungan untuk keluarga. Dan ketika cerita ini dibagikan oleh Puji, Puji sudah punya usaha sendiri bersama sepupu-sepupunya. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.